Ini menjelaskan tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban untuk memerintah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dikatakan oleh para ulama hadis baginda Nabi besar Muhammad, innan nasa idza ra'au zalima, sesungguhnya annas, manusia. Manusia siapa? Manusia yang mampu mencegah kemungkaran, kezaliman, ma'a salamatil afiyah. Artinya ketika dia mencegah, tidak akan membahayakan dirinya, keluarga dan hartanya. Artinya dia punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran, untuk merubah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau tidak mampu dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya, kasih nasihat. Kalau tidak mampu fa biqalbih, maka cukup ingkar, jangan ridha. Kalau ridha, maka sama dengan yang melakukan kemungkaran, walaupun dosanya tidak sama. Jangan sampai ridha. Ar-ridha 'alal munkar mungkar. Ridha kepada kemungkaran itu termasuk juga kemungkaran. Maka jangan sampai ridha. Minimal jangan ridha kalau tidak mampu memberikan nasihat dengan lisannya, tidak mampu merubah dengan tangannya, maka minimal hati ingkar, tidak suka, benci, tampakkan rasa benci terhadap kemungkaran. Nah, dikatakan innan nas idza ra'au zalimah, ketika manusia yang mampu untuk merubah kemungkaran baik dengan tangannya, kekuasaannya, lisannya, falam ya'khudhu ala yadayhi, lalu kemudian dia tidak mencegahnya. Lam ya'khudhu ala yadayhi, tidak mencegah ala yadayhi, atas kedua tangannya. Tangannya si zalim. Ala yadayhi ini tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Artinya seluruh kezaliman, perbuatan zalim, walaupun tidak dilakukan oleh kedua tangannya. Kenapa dikatakan ala yadayhi? Ini ghaliban. Jadi ghaliban atau aktsaruz zalim, aktsaruz zalmi, aktsaruz zulmi, kebanyakan perbuatan zalim itu dilakukan oleh tangan. Contoh, kaqatlin, seperti membunuh. Orang membunuh dengan tangannya. Atau jarhin, melukai, dengan tangan. Atau mencuri, ghasab, itu semua perbuatan zalim dilakukan dengan tangan. Ada yang mereka melakukan perbuatan zalim dengan lisannya, zalim dengan lisannya, mengumpat, menyebarkan keburukan orang lain, mengadu domba, bukan dengan tangan. Itu perbuatan zalim tapi tidak dilakukan dengan tangan. Sama. Atau misal di zaman sekarang zalim itu dilakukan dengan cara apa? Mengetik tangan. Maka ala yadayhi falam ya'khudhu, lalu kemudian dia tidak mencegahnya, ala yadayhi, atas kedua tangan si zalim yang melakukan kezaliman dengan kedua tangannya, walaupun kezalimannya itu dilakukan oleh lisannya misal. Maka ala yadayhi itu karena kebanyakan perbuatan zalim itu dilakukan oleh kedua tangan seseorang, membunuh, melukai,
mencuri, mengghasab, adapun menggunjing, ngata-ngatain orang lain, itu bukan dengan tangan, tapi sama dengan apa? Sama-sama perbuatan zalim. Ya, sama-sama perbuatan zalim. Maka manusia yang mampu untuk mencegah kemungkaran, kezaliman, lalu kemudian falam ya'khudhu ala yadihi, lalu kemudian dia diam. Bukan bukan tidak ridho atau bukan ridho, ini diam. Lam ya'khudhu ala yadihi, dia diam, mampu merubah kemungkaran tapi tidak merubahnya, mampu mencegah kemungkaran tapi tidak mencegahnya. Beda orang yang tidak mampu, dia diam tapi hatinya ingkar, maka dia tidak berdosa. Nah, ini mampu lalu kemudian diam. Diamnya orang yang mampu mencegah kemungkaran. Maka ausyaka ayya ummahumullahu bi'iqabin minhu. Maka ausyaka, qarabah au asra'ah, cepat-cepat. Ausyaka itu cepat-cepat Allah, ayya ummahullah, Allah akan meratakan bi'iqabin minhu, meratakan siksa yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab banyak manusia yang mampu melawan, mencegah, melarang kemungkaran, lalu kemudian mereka diam. Ada kemungkaran terang-terangan di depan mata mereka, mereka mampu untuk mencegahnya, melarangnya, tapi diam. Inilah yang apa? Yang Allah akan cepat-cepat meratakan siksa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan siksa itu akan Allah turunkan? Fid dunya wa imma fil akhirah. Ada kalanya iqab itu Allah turunkan di dunia atau Allah tangguhkan hingga kelak di akhirat. Yang jelas, diamnya orang yang mampu untuk mencegah kemungkaran itu akan menjadi sebab turunnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya ummahum, siksa itu akan rata, bukan hanya kepada mereka yang diam atas kemungkaran, tetapi seluruh manusia akan akan tertimpa dengan siksa yang Allah turunkan sebab diamnya orang yang mampu mencegah kemungkaran. Nah, tolak ukur kemungkaran tentu adalah syariat. Bisa dikatakan kemungkaran, maksiat yang harus dihilangkan, tentu tolak ukurnya adalah maksiat. Nah, ini yang mungkin menjadi perdebatan bagaimana cara. Jadi al-haramu bayyin wal halalu bayyin. Sekarang ini lagi ribut tentang apa? Tentang konser valen setiare nang Madura. Cang situng ulama haram, dangdut haram, harus ada aturan dipisah penonton laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian tidak membawakan lirik-lirik lagu saya bertolak belakang dengan syariat. Tentu pakaiannya harus sopan. Ada beberapa peraturan-peraturan. Wajang situng ulama selain dangdutan oleh derem aja. Idza ra'au zalim falam ya'khudhu ala yadayhi, mereka yang mengharamkan ini adalah perbuatan mungkar, harus dicegah, harus dilarang, harus ada aturan. Cang selain dakwah itu kan harus luwes, jangan kaku. Dangdutan oleh lagu-lagu Roma Irama bagus, tidak kemungkaran, justru dakwah dalam nada. Ya setire atokar lah situ ngocak haram mungkar kotu
mon sampai tak cegah konser valen reh au syaka ay ummahumullahu biiqabin minhu takok maturi takok takelem. Sebab apa? Sebab konser valen sing ojak haram. Engkau mendengar nang daki takok Gusti Allah nurunakin seksaan. Jangan situ nggak, oh enjo ipahkan ribut bidang duten. Cereng jelas orkes tada saya larang reh, bahkan setisa larang. Yang situ mun epesa hayatur kapi itu bukan konser musik tapi pengajian sora pidato bainan valina. Iya. Al-haram al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Jadi yang halal dengan yang haram, yang halal yang haram itu sudah jelas. Yang halal, yang haram jelas. Al-ikhtilat bainar rijal wan nisa haram, jelas haram. Membuka aurat haram. Ya. Lirik-lirik yang narik dak ke syahwat haram, jelas. Cuman dak remah cara pendekatan kita dalam masalah apa konser ya, karena yang kita lihat bukan urusan masalah halal haram itu, tapi bagaimana mengharumkan nyamah meturir ya di dalam kancah nasional dalam masalah apa nyamana seni musik. Ada yang bilang ada salah satu qari Madura juara berapa? Juara 3 di Saudi Arabia. Kok tidak ada penyambutan? Tidak seramai valen. Pernah beda nak kana juara tahfidz Quran di Saudi Arabia. Ada tidak ada arak-arakan, tidak ada hadiah, tidak ada yang nyawer. Padahal jelas itu mengharumkan nama Madura di kancah bahkan internasional, bukan nasional. Ini nasional. Ribut komen situ nge-komen. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Maka dak remah cara kita berdakwah, cek sampai dak remah kaku dalam dakwah. Satu sisi coba hepatok haram, tak oleh. Akhirnya dak kiai kamu sobi umat. Ya kan? Kamu sobi umat. Karena mon almarhum Aba ada nyemain dek ke orang-orang bejing, orang-orang senang amain. Tak urus lah kona. Cek ngurus lah kona orang aja apa. Tapi semain. Awalnya cek ngurus lah kona orang semain. Todus akhir pas atopet. Itu cara dakwah. Cara dakwah. Mau langsung isalakin ada tamak semak. Bani ambu janteti kan. Bani ambu tapi janteti. Tetingko tak nyalakin si andi pandangan Ria, situ andi pandangan Ria. Ya mungkin apa andi pandangan masing-masing, tapi sejelas apa ya sejelas dia barang seharam jelas, halal jelas, cak sampai dalam dakwah kaku karena justru bani orang malah atoro, tapi justru tambah tadi tambah. Tugasnya siapa? Inilah tugasnya ulama. Makanya di dalam dakwah itu, dakwah as-sahihah, dakwah yang baik itu bagaimana tasamuh, tawazun, falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ay ummahumullahu biiqabin minhu.
Tapi kalau jelas-jelas kemungkaran, lah tak bisa takwil boleh, lah tak bisa ditafsiri boleh, jelas-jelas kemungkaran. Buk mabuan ya adeng, maksiat las jelasan terang-terangan ya adeng. Lalu kemudian lam ya'khudhu ala yadai, diam, bukan ridho, diam. Lam ya'khudhu ala yadai, padahal dia mampu. Maka Allah akan cepat-cepat menurunkan siksa kepada mereka. Pernah suatu ketika auhallahu ila Yusha, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Yusha alaihi salam. Kata Allah, inni muhlikun min qaumika arba'ina alfan min khiyarihim wa sittina alfan min syirarihim. Wahai Yusha, kata Allah, inni muhlikun, aku akan menghancurkan, membinasakan dari kaummu arba'ina alfan min khiyarihim, sebanyak 40.000 min khiyarihim dari umatmu yang baik-baik. Yang baik-baik 40.000 akan aku binasakan mereka. Wasittina alfan min syirarihim, dan 70.000 min syirarihim dari umatmu yang buruk-buruk. Yang baik-baik dihancurkan 40.000, yang buruk-buruk 70.000. Faqala ya Rabbi, lalu kemudian Nabi Yusha alaihissalam matur dak Gusti Allah, ya Rabb, wahai Rabb, haula'il asyrar, kalau engkau menghancurkan, membinasakan umatku yang 70.000, yang syirar, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, para pendosa, haula'il asyrar, maka wajar, karena mereka pendosa, ahli maksiat, 70.000 engkau binasakan, engkau hancurkan. Fama balul akhyar, lalu kemudian apa salahnya 40.000 dari umatku yang baik-baik engkau juga hancurkan ya Allah? Apa kesalahan mereka? Padahal mereka akhyar. Apa kata Allah? Innahum lam yaghdabu li ghadabi. Ya, mereka adalah akhyar, orang-orang baik. Tapi aku hancurkan mereka, aku binasakan mereka. Kenapa? Bukan karena mereka jelek, bukan karena mereka pendosa, bukan karena mereka ahli maksiat. Justru mereka orang-orang baik. Kenapa? Kenapa? Innahum lam yaghdabu li ghadabi, karena mereka tidak murka karena murkaku. Karena mereka ketika melihat kemungkaran, mereka tidak murka, tidak benci. Bahkan yusyarikunahum, bahkan mereka ikut serta di dalam kemungkaran, ikut serta di dalam kemaksiatan. Arba'ina alfan, 40.000 yang baik-baik. Sebab apa? Sebab nengeneng atas kemungkaran. Nah, kemungkaran seiceling terus-terusan itu tidak akan membekas di dalam hati. Orang kalau terbiasa melihat kemungkaran, maksiat dan tidak ingkar, maka kemudian maksiat itu dianggap sesuatu yang wajar. Sehingga apa? Sehingga aba tak andi ate terdorong untuk merubah apa boleh ingkar atas kemungkaran seperti ada. Amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah khiyarul ummah. Jadi kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat terbaik, itu bukan hanya karena menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad, bukan. Tidak cukup kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad tanpa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Umat yang terbaik adalah mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menengeneng banyak nengeneng, ausyaka ayya ummahumullahu bi'iqabin minhu. Maka benar kalau sebagian orang mengatakan bencana yang turun
ajib amar ke banyak orang-orang sikus bagus dengan nang. Nah, dia. Tapi dalam nang kelak ya cek kaku. Dalam mencegah, jadi jangan mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang mungkar. Nah, itu. Jangan mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang mungkar. Dia mau mencegah kemungkaran, tapi caranya mungkar. Nah, tahu le. Atau jangan mencegah melarang kemungkaran dengan dakwah yang tidak sahihah. Mengajak dengan serampangan, ta'alos, ya, kabeh kocak bid'ah, kabeh kocak neraka. Bani atoro malah tambah dadi orang. Wallahu alam.